2 menit 26 detik 12 orang. Tidak menyangka Jing Wumen begitu mudah dikalahkan. Paman Guru. Benar-benar jagoan. Sayangnya cuma jago mulut hahaha. Ilmu bela diri Tiongkok sangat luas dan mendalam, kalian orang biasa mana bisa mengerti. Bagaimana? Sudah kubilang 3 jurus saja bisa mengalahkanmu. Sekarang kamu menyerah. Di Timur Laut dulu, aku pernah membunuh lebih dari 60 jagoan bela diri. Tapi kemampuan mereka membual memang tidak sehebat kamu. Orang Tiongkok memang begitu. Tidak bisa memahami milik sendiri. Langsung dipakai untuk menakut-nakuti orang. Bukannya kamu bilang ilmu bela diri Tiongkok sangat luas dan mendalam. Manfaatkanlah, kamu masih punya kaki. Apakah kamu bisa 28 jurus tendangan? Apakah kamu bisa tendangan Luohan Shaolin? Kamu pantas membicarakan ilmu bela diri Tiongkok. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Karena menurutku, Huoyuanjia mungkin tidak layak untuk kukalahkan. Begini saja, asal kamu mengaku kalah. Mengakui ilmu bela diri Tiongkokmu tidak sehebat bela diri Jepang kami. Aku akan membiarkanmu hidup. Jika kita berdua cuma bertanding, aku akan mengaku kalah. Tapi ini pertempuran. Aku dan kamu, Tiongkok dan Jepang. Aku bisa dibunuh. Huoyuanjia juga bisa dibunuh olehmu. Tapi kamu tidak akan pernah menang. Karena kamu tidak bisa mengalahkan Tiongkok. Tapi kami sudah menang. Taiwan sudah menjadi bagian dari wilayah Jepang. Selanjutnya Timur Laut. Lalu Shandong. Suatu hari nanti, kalian orang Tiongkok, lambat laun, akan menjadi rakyat kekaisaran Jepang. Kalian adalah budak negara yang kalah. Kalian hanya bisa menjadi budak kami. Mimpi di siang bolong hutang darahmu. Suatu hari akan kau bayar berkali lipat. Paman Guru. Paman Guru. Paman Guru. Panggil Yiteng keluar. Tuan Zuiguan, Anda datang ke dojo saya untuk mengajak saya minum alkohol. Anda ingin minum alkohol? Tunggu saja saya minum alkohol di depan kuburanmu. Anda tidak akan sukses besar dalam hidup ini. Lebih baik cari wanita Anda dan lari bersama.
Yiteng Yiteng. Anjing Cina ambil papan itu. Apakah kalian benar-benar orang Cina? Siapa sebenarnya Anda? Huo Yuanjia. Huoyuanjia Anda adalah Huoyuanjia. Benar. Tuanku menyuruh. Biarkan kami berempat menjamu Tuan Huo terlebih dahulu. Saya sangat mengagumi. Master Hua, Anda malah menggunakan teknik pedang Liu Hua dari aliran selatan untuk melawan saya. Pedang samurai Jepang. Memang ada nuansa seni pedang saya. Saya tidak datang untuk membicarakan seni pedang. Saya datang untuk membalas dendam. Anda sama sekali bukan lawan saya. Anda terlalu emosional. Hati Anda lemah dan napas Anda tersumbat. Meskipun Anda belum pernah merokok opium. Saya pasti bisa katakan, Anda sama sekali bukan lawan saya. Apalagi Anda bukan lagi Huoyuanjia yang dulu. Saya punya satu hobi. Mengumpulkan kuciran rambut orang Cina. Tahukah Anda ini adalah kuciran rambut kakak Anda Huoyuanwu? Kekuatan serangan Anda seperti wanita. Sekarang Anda adalah orang sakit Asia Timur. Hari ini saya tidak akan membunuh Anda. Di pertandingan bela diri internasional, saya akan menyiksa Anda perlahan di depan banyak orang Cina. Saya akan menyiksa Anda perlahan. Master Chen Xiaoming dari aliran Yongchun datang untuk belajar. Saya Gong Ben. Saya senang Master Chen bisa datang. Saya sudah lama mengagumi kungfu aliran Yongchun. Saya harap Master Chen bisa banyak memberikan petunjuk hari ini. Bisa bertanding dengan Master bela diri Jepang. Juga merupakan kehormatan bagi saya Chen. Saya harap Master Chen bisa memberikan yang terbaik hari ini. Saya juga tidak akan sungkan. Pertandingan bela diri pasti ada yang terluka atau tewas. Apakah Anda masih punya pesan untuk keluarga? HMPH. Sudah datang maka tenanglah. Karena sudah datang aku tidak mempertimbangkan hal lain. Baiklah mari kita tidak banyak bicara. Silakan.
Tuan Chen tampaknya mendominasi pertarungan ini. Ilmu bela diri Gongben sangat kuat, setiap serangan begitu kejam. Gerakannya mungkin terlihat sederhana, tapi setiap serangan bisa mematikan. Sedangkan Tuan Chen dengan tinju Yongchunnya menggunakan teknik pendek dan langkah sempit penuh ledakan dalam setiap inci. Penuh variasi, keduanya tampak seimbang dalam kemampuan. Tuan Huo, apakah menurutmu Tuan Chen akan menang? Sulit untuk mengatakannya, sekarang Tuan Chen sudah cukup tua. Meskipun dasar kemampuannya sangat kuat, tetap saja fisiknya tak sekuat dulu. Gongben memiliki keunggulan dalam stamina. Namun aku yakin Tuan Chen pasti akan menang. Tuan Chen pasti menang, pasti menang. Tuan Chen sepertinya tidak akan bertahan lama lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Gongben. Jika Gongben berhasil menemukan celah dengan kekejamannya, Tuan Chen bisa terluka parah bahkan tewas. Belum tentu juga. Tapi ilmu bela dirimu telah berkembang pesat. Tuan, sepertinya Tuan Chen sudah mulai kewalahan. Apa yang harus kita lakukan? Gongben tampaknya sudah mulai memahami pola tinju Yongchun. Jika terus berlanjut, peluang Tuan Chen semakin kecil. Karena kalian sudah menunjukkan hasil akhirnya. Kenapa harus sampai membunuh lawan? Tuan Huo, kali ini Tuan Feng benar-benar telah membuat bangsa kita bangga. Semoga saja demikian. Apa maksud perkataan Tuan Huo barusan? Sebenarnya Tuan Feng Senior sedang sakit namun tetap bertanding. Apa? Gongben tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Yuanjia, apa Tuan Feng baik-baik saja? Dia merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tidak bisa menunda lebih lama lagi.
Kamu sedang sakit, jangan banyak omong kosong. Chen Zhen, jika Tuan Feng sedang sakit, kenapa ia masih melanjutkan pertarungan ini? Aku tidak tahu. Setiap detail harus diperhatikan dengan baik. Ayo. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Gongben Chen Zhen. Tuan Feng, Gongben, aku akan balas dendam padamu. Chen Zhen. Chen Zhen. Tuan. Pergilah pergi untuk mati. Dia jelas-jelas sedang sakit. Ini bukan salahku. Gongben. Aku akan bertarung denganmu. Baik. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Master Huo datang. Master Huo datang. Master Huo pasti menang. Master Huo datang, Master Huo datang. Master Huo datang. Berikut ini adalah Huo Yuanjia yang mewakili seni bela diri Mizong melawan samurai Jepang Gongben Nilang. Tuan, surat pernyataan sudah ditandatangani. Pertarungan ini berdasarkan prinsip tanggung jawab sendiri atas hidup dan mati, prinsip keadilan dan kejujuran. Pertarungan dimulai. Master, hati-hati. Master Huo pasti menang.
Master yang baik. Baik. Huo Yuanjia ini menang. Master kita menang. Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuanjia. Selamat Master Huo. Tinju menyerang harimau gunung selatan. Tendangan menendang naga laut utara. Menjatuhkan orang sakit Asia Timur. Aku adalah orang terkuat di dunia. Selamat datang orang sakit Asia Timur untuk bertarung. Ayo siapa yang berani ayo. Ayo naik. Hebat. Akhirnya ada yang naik. Sebutkan nama Anda dulu. Agar ada yang mengurus jenazah Anda. Pergi. Baik, mulai. Baik. Baik kakak kedua. Chen Shen Yuanyong. Yuanyong tidak apa-apakan. Chen Shen, kamu tidak apa-apakan Chen Shen. Orang terkuat menang. Kok rasanya seperti memukul bola besi ya? Pergi dulu pulang ayo. Siapa lagi yang naik? Orang sakit Asia Timur. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Ayo hei kamu, siapa yang mau datang? Dan kamu juga. Ayo. Siapa yang berani datang? Hei Jin Daomen. Paman kedua. Ayah, hati-hati. Ayah berhati-hatilah. Hati-hati. Apakah sudah tidak ada orang di Cina kalian? Kakek pulanglah, jangan sampai mati sia-sia. HMPH bajingan. Apa artinya bajingan? Dia bilang tubuhmu sangat sehat. Bagus kalau kalian tahu aku ini bajingan.
Kenapa kalian tertawa? Kenapa orang Cina kalian tertawa? Lihat saja kehebatanku. Bagus sekali pertarungannya, bagus-bagus. Hati-hati ayah, pukul dia di bawah tulang rusuk, pukul ayah. Pukul tulang rusuknya. Bisakah kalian tenang sedikit? Ini akan mengganggu paman kedua. Ayah, guru kedua. Guru kedua, paman kedua, guru kedua. Guru kedua, ayah. Huo Yuan, jia, akhirnya kau muncul. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Rasanya seperti apa jatuh dari arena pertarungan. Minggir Huo Yuan, jia menantang petarung kuat Rusia. Aku ingin memberitahumu. Kami orang Cina bukan orang sakit Asia Timur.
Pertandingan bela diri antar bangsa dimulai sekarang. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Bertahan pukulan kait kiri. Bangkitlah. Empat, tiga, dua. Huo Yuanjia menang. Yi Teng menang, Luni menang. Ronde ini dimenangkan oleh Huo Yuanjia. Gelar pendekar besar dari Huo Shifu memang pantas. Pahlawan yang pernah mengalahkan petarung kuat Rusia. Tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia adalah harapan orang Cina. Ada penemuan apa? Sangat aneh, tidak seperti gayanya biasanya. Apa maksudnya? Dia sepenuhnya sedang berakting. Sama sekali tidak serius. Banyak gerakan yang dilakukan dengan lambat dan tidak sempurna. Kenapa ini terjadi? Aku juga tidak mengerti, mungkin dia tidak ingin aku melihat kekuatan sebenarnya. Sebenarnya kita juga sama. Aku hanya berusaha mempersingkat waktu pertandingan. Sedangkan dia berusaha memperpanjangnya. Aku juga menyadari hal itu. Tapi sepertinya dia selalu mencoba mengetahui cara lawan bertarung. Dia sedang menunjukkan kekuatannya padaku. Aku tidak akan terjebak. Aku harap kau bisa menggunakan lebih banyak waktu untuk menunjukkan kekuatan seni bela diri Jepang. Kau sudah terlalu lama di Cina. Kau sudah terpengaruh oleh mereka. Kau tidak mengerti orang Cina. Mungkin kau benar. Tapi lawanmu di semifinal sudah mengundurkan diri. Kenapa orang Jerman itu mengundurkan diri? Itu bukan gaya mereka. Apakah gaya mereka bisa mengalahkan obat yang kuberikan? Sangat tidak berharga. Kehormatan samurai tidak bol dino di dengan kara ini. Aku bukan samurai. Jadi aku tidak punya kekhawatiran sepertimu. Aku diperintahkan untuk menghilangkan rintanganmu. Pertarungan ini tidak boleh kalah bagi kita orang Jepang. Kuberitahu padamu di mataku. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi, jangan melakukan hal bodoh. Kau urusi urusanmu. Aku urusi urusanku. Apa yang kita lakukan harus untuk kepentingan Kekaisaran Jepang. Bersiaplah untuk pertarunganmu dengan Huo Yuanjia. Karena peserta semifinal lainnya mengundurkan diri. Semifinal kita hanya tinggal satu pertandingan, yaitu antara petinju Cina Huo Yuanjia, Master Huo, melawan petinju Inggris Luni. Berikut adalah waktu wawancara. Wartawan bisa mengajukan pertanyaan kepada para peserta. Tuan Yi Teng, siapa yang menurut Anda akan bertemu dengan Anda di final?
Aku berharap bisa bertarung 3 ronde dengan Master Huo. Tuan Luni, bagaimana pendapat Anda tentang jawaban Tuan Yiteng? Orang Asia suka membual. Aku tahu aturan pertandingan. Salah satunya adalah jika ada cedera atau kematian dalam pertarungan. Itu menjadi tanggung jawab peserta. Saya paling suka yang ini. Saya ingin bertanya pada Master Huo. Master Huo mendirikan asosiasi olahraga Jingwu di Shanghai. Saat ini perkembangannya baik. Bisakah saya bertanya, jika terjadi kecelakaan dalam pertandingan, siapa yang akan melanjutkan tanggung jawab organisasi ini? Saya belum memikirkannya dan tidak perlu memikirkannya. Besok bisakah Anda menelepon saya lebih awal? Atau meningkatkan dosisnya? Tenang saja campuran obat ini. Memastikan daya tahan Anda di 2 ronde pertama. Dan kekuatan serangan di ronde ketiga. Bahkan jika dia adalah Huo Yuanjia, dia akan dikalahkan oleh kekuatan Anda. Tapi saya masih khawatir. Saya sudah siap. Besok Anda akan tahu. Huo Yuanjia saya akan membuatmu mati di tangan saya. Sekarang yang tampil adalah petinju Inggris Luni. Di sana adalah perwakilan dari Tiongkok. Master Huo Yuanjia. Siap? Siap baik. Siap? Baik. Sekarang silakan para peserta naik ke ring. Baik. Ayo, ayo, ayo. Bagus, bagus. Pukul dia. Luni cepat bangun-bangun. Pusat gravitasi. Saya selalu merasa ada yang salah denganmu. Ini adalah kekuatan sains. Saya dengar kamu juga pernah memakai ini, bukan? Saya akan memberimu pelajaran. Baik, Master, berhenti, jangan mendekat. Master, turunlah. Master, bagaimana? Bagaimana? Dia menggunakan obat, saya akan mengalahkannya. Ambil ini. Nanti kamu pura-pura kalah. Dia pasti akan mendekat. Kamu gunakan obat ini untuk membutakan matanya, sehingga dia tidak bisa melihat. Kamu akan menang. Ayo, ayo. Master, master, master.
Apa yang terjadi? Bagaimana wasit dia curang? Dia curang, tunjukkan tangannya hadap penonton. Master, bagaimana kamu baik-baik saja? Aku punya segalanya. Master. Yuan Jia, Anda adalah aib dari negara Anda. Aku tidak peduli jika aku ingin kau mati. Waspadalah terhadap tuan-tuan. Master. Master, berhenti. Bagaimana bisa begitu tenang dan tenang? Tenang dan tenang. Tenang dan tenang. Master. Apa yang salah dengan tuan-tuan? Mataku sakit. Tuan, bagaimana dengan mereka? Dia memikat mataku dengan sesuatu. Lalu bagaimana dengan tuan? Akan segera dimulai. Apa yang harus dilakukan? Zhensheng, aku tidak bisa melihat. Aku bisa mendengarkan. Tuan, aku tahu, kau yakin aku tahu. Tuan dan wasit. Jangan menilai sekra membabi buta. Cepat pergi tuan, kau baik-baik saja. Ini akan segera dimulai. Pemirsa harap perhatikan. Master Huo akan berada di babak ketiga. Tunjukkan pada Anda keterampilan mendengarkan suara. Untuk mencocokkan kinerja Master Huo, pastikan untuk tetap tenang. Benar-benar tenang, terima kasih. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Kemarilah. Divisi. Trik hantu apa ini? Ini juga ilmu yang disebut Kung Fu Cina. Apa yang kau tahu? Huo Yuanjia menang. Master yang lebih lambat. Kau membunuh saudaraku. Siapa saudaramu? Owen, kau membunuh orang yang kucintai. Aku akan membiarkan istrimu. Master. Baiklah. Pak Long, aku bukan pelanggaran. Dia tampaknya tidak tenang. Master Huo, tolong jaga diri Anda. Baiklah, tidak ada masalah lagi.
Semuanya pulanglah. Master, Master. Master, Anda harus bangkit, Anda harus bangkit. Master Daan-Daan. Jangan seperti ini. Tenang, jangan seperti ini. Dan antar Master ke arena. Baik. Pertama yang tampil adalah juara bela diri nomor 1 dari Jepang, Lee Teng Bowen. Selanjutnya yang tampil adalah Huo Yuanjia dari Tiongkok. Master. Master Huo pasti menang, Master Huo pasti menang. Berikutnya mari kita persilakan ketua kita, Tuan Long Shaoji, untuk mengumumkan aturan pertandingan. Hahaha, baik. Berikutnya saya umumkan aturan pertandingan. Pertama, Master. Yiteng ada di sana, dia adalah musuhmu. Istirahat tengah. 3 menit kedua, senior. Bagaimana kalau menyerah saja? Tetapi tidak boleh menggunakan gerakan yang melanggar aturan. Saya hanya akan mengatakan sampai di sini. Silakan kedua pihak yang bertanding naik ke arena. Master. Tanganmu. Baik, tanganmu. Tangan. Hormat. Master. Master. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengalahkan orang Tiongkok. Bukankah kamu pahlawan besar? Bukankah kamu yang pernah mengalahkan petarung kuat Rusia? Huo Yuanjia, kamu Huo Yuanjia ya? Huo Yuanjia, haha. Orang Tiongkok adalah orang yang paling tidak bersemangat yang pernah saya lihat. Bangsa seperti ini, sama sekali tidak punya harapan. Seperti sekarang. Kalian semua ingin saya mati. Tapi hanya mengirimkan seorang gila. Karena mereka pada dasarnya, tidak bisa naik ke ring ini. Hanya mengirimkanmu untuk mati. Lihatlah saudara-saudara, seperjuanganmu yang lucu. Sangat egois. Kalian sekarang adalah sekelompok orang sakit Asia yang sepenuhnya. Kalian. Kamu sudah selesai bicara. Belum selesai. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara, biar kami orang Cina yang menjawabmu. Bagus, Shifu pukul dengan bagus. Kamu berpura-pura gila. Pura-pura bodoh tapi tidak gila ini adalah strategi dari 36 strategi. Kamu pikir senjata rahasiamu bisa mengenai tali layanganku? Kalian orang Cina bukanlah samurai sejati. Demi dendam pribadi berani menggunakan tipu muslihat. Ini adalah membalas dengan cara yang sama. Leluhurmu samurai Jepang sering menyerang pesisir tenggara kami. Sejak saat itu berapa banyak orang yang kalian bunuh? Dan membuat berapa banyak orang kehilangan rumah. Orang-orang ini sama seperti kakakku, semuanya tidak bersalah. Kami pasti akan membalas semua dendam ini. Dunia saat ini diatur oleh yang kuat. Jika bukan karena angin ilahi waktu itu, bangsa besar Jepang kami tidak akan diinjak-injak oleh kaki besi Cheng Jisihan.
Fakta sangat jelas. Jika bukan karena reformasi baru kaisar kami, mungkin Jepang kami hari ini akan sama seperti Cina. Jadi kuberitahu kamu, aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Selesai pisahkan. Sherfu, 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 Sherfu. Shifu, kamu baik-baik saja, kamu tidak gila. Aku berpura-pura ada mata-mata di dojo kami. Cepat cari tahu. Apa yang sebenarnya terjadi kamu tidak lihat? Dia berpura-pura gila. Aku bertanya kenapa kamu begitu kacau. Gerakannya belum pernah aku lihat. Sekarang aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi di saat terakhir, ada beberapa gerakannya yang jelas tidak kuat. Dia berpura-pura gila untuk membuat kita berhenti meracuninya. Sekarang dia menggunakan energi dalam untuk menekan racun. Asal kita membuatnya marah membuat darahnya naik, racun akan bekerja. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Bagus, tapi kekuatannya terlalu ringan. Shifu pukul dengan bagus. Barusan kamu menghina orang Cina dengan keras. Sekarang kenapa tidak bicara? Hei, kamu kenapa? Shifu, 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 Shifu. Cepatlah Pak Guru, cepat pulang dan istirahat. Cepat, 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 pelan-pelan, cepat. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Menurut aturan pertandingan Pak Long, seharusnya pertandingan ini segera diakhiri, dan juara diberikan kepada peserta dari Jepang. Tidak bisa. Luka Huoyuanjia ini, apa yang sebenarnya terjadi masih belum jelas. Mungkin setelah ditangani dia bisa kembali ke arena, ya kan? Apa kalian setuju? Ya, benar. Baiklah, jika dalam 5 menit Huoyuanjia belum bisa muncul, maka dia dinyatakan kalah benar. Pak Guru, kenapa denganmu? Pak Guru, apa yang terjadi? Ah, Pak Guru. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Guru, bagaimana dokter? Dokter, tolong selamatkan Pak Guru saya. Sekarang segera bawa ke rumah sakit gereja, untuk pertolongan mungkin masih sempat. Baiklah, umumkanlah. Sekarang tinggal 2 menit lagi. Jika Huoyuanjia tidak bisa muncul, pertandingan akan berakhir. Bagaimana? Bagaimana dengan Pak Huo? Pak Long, apakah dia pingsan lagi? Sudahlah. Lebih baik menyerah saja.
Yuan Jia, Yuan Jia. Yuan Jia. Yuan Jia. Yuan Jia. Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Yuan Jia, Yuan Jia, Yuan Jia. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Kamu sadar Pak Guru kamu baik-baik saja? Pak Guru kenapa denganmu? Qianan panggil aku. Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Pak Guru kamu baik-baik saja Pak Guru? Qianan tidak ada di luar. Kami akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Yuan Jia, Yuan Jia. Tinggal 1 menit lagi. Kalau kamu tidak naik panggung sekarang kamu akan dinyatakan kalah. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Yuan Jia, Yuan Jia. Yuan Jia. Huo Yuan Jia, Huo Yuan Jia. Shifu, 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 Shifu. Yuan Jia. Yuan Jia, kalahkan dia. Kamu harus mengalahkannya. Ada yang mau dikatakan lagi? Ada. Aku punya banyak hal yang ingin kusampaikan padamu. Setelah kamu mengalahkannya, aku akan memberitahumu perlahan. Yuan Jia. Tolong Kak, tolong. Empat, 3, 2, 1. Huo Yuan Jia. Bagus sekali.
Bagus-bagus. Kamu tidak mungkin mengalahkanku. Huo Yuanjia. Kamu sudah keracunan. Aku akan melihat bagaimana kamu mati. Yang sebenarnya keracunan adalah kalian. Huo Yuanjia, kamu dan Jing Yumen akan bernasib sama seperti kakakmu. Orang Cina tidak punya harapan. Keberhasilan negara adalah tanggung jawab setiap orang. Aku Huo Yuanjia hari ini akan jatuh. Tapi akan ada jutaan Huo Yuanjia yang bangkit. Orang Cina tidak bisa dikalahkan. Bagus-bagus kita menang. Shifuku memberitahuku banyak hal. Aku tidak sepenuhnya mengerti. Tapi dia memberitahuku 8 kata.
Keberhasilan negara. Tanggung jawab setiap orang. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Shifumu kan hebat. Tapi pada akhirnya, dia tetap mati. Hui Wanjia akan mati. Wang Xiushi akan mati. Aku Chen Zhen juga akan mati. Kamu pikir kamu tidak akan mati. Tapi semangat Jing Wumen tidak akan pernah mati. Aku beritahu kamu suatu hari nanti. Kami pasti akan membuka cabang Jing Wumen di Jepang. Benarkah? Mungkin tidak akan ada hari itu. Hari ini adalah batas waktu untuk menangkapmu. Jika Jing Wuhui tidak menyerahkan orang sebelum tengah hari, pasukan militer akan menangkap orang dan membakar rumah. Jika ada yang melawan, masih ada yang akan mati. Setelah kamu kembali ke Jing Wuhui, kamu dan kami hanya punya waktu 5 menit. Jangan buang waktu lagi. Ayo. Tanpa perintahku tidak ada yang boleh maju.
Kamu pikir kungfu adalah segalanya. Secepat apapun kungfu kamu, bisakah lebih cepat dari peluru? Kamu berani bertaruh. Apa yang tidak berani aku bertaruh? Paling-paling mati aku juga setia pada negara. Ayo. Bunuh aku. Apakah kamu tidak berani bertaruh denganku? Apakah kamu tidak bisa menerima kekalahan? Kamu. Baik, aku bertaruh denganmu. Ayo, aku hitung sampai 5. Lihat siapa yang mati atau aku yang kalah. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Orang Tionghoa bukanlah orang sakit Asia Timur. Ini mungkin menjadi kebanggaan seumur hidup aktor Seng Yijian, dan juga momen paling gemilangnya dalam drama Huo Yuanjia. Dengan satu set tinju misterius yang tak terduga. Akhirnya, dia mengalahkan petinju kuat Rusia di atas ring. Sejak itu Huo Yuanjia benar-benar menjadi pahlawan di hati rakyat. Orang-orang dari seluruh negeri berdatangan untuk belajar bela diri darinya. Tapi saat itu seorang asing memasuki rumahnya. Dan benar-benar mengubah takdirnya. Hei hei hei, siapa kamu, ada apa? Ada tentara yang mengejar saya. Cepat-cepat bangun-bangun. Ternyata hari itu terjadi pembunuhan di jalan. Seorang penembak hendak membunuh gubernur di dalam tandu. Don't keep panicking. Pembunuh itu memasuki rumah Huo Yuanjia. Setelah mengetahui orang ini, baru mengungkapkan asal-usulnya. Nama saya Nong Jingsun, tadi saya sedang membunuh Pejabat korup itu. Tapi kalah jumlah. Mengapa kamu membunuh pejabat pemerintah? Kami dari Xing Zhonghui sedang merencanakan pemberontakan. berharap bisa menggulingkan pemerintah Qing dan mendirikan negara baru. Ternyata pria yang mirip Gao Qiqiang ini juga seorang pahlawan besar dengan cita-cita mulia, karena sering melihat ketidakmampuan pemerintah Qing yang menjual tanah negara, baru terpikir untuk membunuh pejabat pemerintah. Meskipun Huo Yuanjia adalah seorang ahli bela diri yang tidak mengerti politik, dengan hati yang baik dia tetap menampung Nong Jingsun. Dan di sisi lain, pemerintah Qing setelah mengetahui prestasi Huo Yuanjia mengalahkan orang asing khusus mempekerjakannya sebagai pelatih 800.000 pasukan terlarang, tapi tak disangka baru pertama kali datang dia sudah menghadapi masalah besar. Mohon petunjuk dari Master Huo. Saya ingin mencoba ilmu Mueng Kun Anda. Pelatih Zheng ini tidak puas karena pekerjaannya direbut. Jadi ingin memberi pelajaran pada Huo Yuanjia, tapi tak disangka. Dengan ilmu pas-pasannya, dalam beberapa jurus saja, sudah dibuat takluk oleh Huo Yuanjia. Master Huo. Sampai jumpa lagi. Sementara itu, Huo Yuanjia memanfaatkan statusnya di pemerintahan. Diam-diam mengantar Nong Jingsun keluar kota. Tapi yang tak disangkanya, dia segera bertemu lagi dengan Nong Jingsun ini. Dan berubah menjadi bergaul dengan orang-orang pemerintah. Ternyata Nong Jingsun ini memang ingin menggulingkan pemerintah Qing. Dan Jepang untuk mendukungnya memicu kekacauan di dalam Qing. Sengaja menyuap komandan ini untuk memberontak bersamanya. Kita berkumpul pada jam siang. Tunggu kalian memulai pemberontakan. Lalu bertemu pada jam siang. Untuk menyerang. Jangan lupa syarat kita sebelumnya. Cixi dan Guangxu, tidak boleh ada yang selamat. Di saat itu Huo Yuanjia di luar langsung menerobos masuk. Lalu bertarung sengit dengan orang bertopeng ini. Tak disangka saat lawan melihat wajahnya. Langsung menaiki kuda dan kabur melarikan diri. Sebagai pelatih Huo Yuanjia, tentu mengejar tanpa henti. Tak lama mereka sampai di sebuah hutan bambu. Tapi si pria hitam tiba-tiba menghilang. Guru, apa kesalahan saya? Kamu membantu para pejabat jahat menjaga rumah. Tidak pantas jadi muridku. Guru, apa kesalahan saya? Kamu membantu para pejabat jahat menjaga rumah. Tidak pantas jadi muridku. Aku yakin banyak orang menyukai pahlawan Huo Yuanjia. Justru karena dia memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa dan jiwa patriotik. Tapi yang tidak terduga adalah suatu hari dia akan bermusuhan dengan gurunya sendiri, Wang Wu. Murid telah menyinggung guru, mohon dihukum.
Si kakak. Saudara Wang Wu akan mengkhianati kepercayaanmu. Ternyata Wang Wu pernah menjadi anggota Gerakan Reformasi Tan Sitong. Tapi karena Cixi melancarkan kudeta rencana itu gagal. Untuk membalas dendam 6 pahlawan yang tewas di pasar. Dan melindungi Kaisar Guangxu yang mendukung reformasi mereka. Wang Wu yang marah. Pergi untuk membunuh Nong Jingsan yang berencana menggulingkan pemerintah Qing. Dan lainnya. Cixi dan Guangxu tidak akan ada yang selamat. Tapi siapa sangka pada saat itu, murid baiknya Hui Wanjia tiba-tiba muncul dan menghalangi. Yang menyebabkan adegan di awal video. Guru, aku benar-benar tidak tahu tentang urusan politik. Aku hanya ingin menyebarkan semangat bela diri kita. Itu saja. Sebagai seorang praktisi bela diri, Hui Wanjia jelas tidak memiliki ambisi seperti gurunya Wang Wu. Karena itu Wang Wu tidak menyalahkannya lagi. Tetapi menasihatinya untuk menyebarkan seni bela diri Tiongkok. Tapi yang tidak terduga adalah, setiap gerakan mereka diawasi oleh orang Jepang. Dia adalah Dada Wang Wu. Tampaknya teknik pedangnya sangat hebat. Instruksi dari atas adalah untuk duduk dan menonton sementara di sisi lain. Hui Wanjia yang terjepit antara guru dan Nong Jingsan merasa sulit memilih. Dia memutuskan untuk membawa keduanya bersama-sama untuk menyelesaikan perseteruan ini. Tapi siapa sangka, setelah berbicara dengan hati-hati, mereka berdua Terence Spearsai Ola Semengap Patriotic Amazing. Meskipun pandangan mereka berbeda, mereka saling menghargai. Tapi yang tidak terduga adalah, orang Jepang tiba-tiba mulai menyerang Dada Wang Wu. Dari bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian, Hui Wanjia langsung menemukan asap misterius yang ditinggalkan oleh orang Jepang. Tapi Nong Jingsan sampai mati tidak akan menyangka. Komandan yang bekerja sama dengannya untuk melancarkan kudeta, telah diam-diam berpihak pada orang Jepang dan menggali lubang besar untuknya. Jangan lupa, menangkap anggota revolusi adalah prestasi besar. Ingatlah teman Jepangmu ini. Ternyata komandan ini secara lahiriah bekerja sama dengan Nong Jingsan, tapi diam-diam ingin menggunakan kekuatan Jepang untuk menghancurkan mereka semua, tapi semua ini disembunyikan dalam kegelapan. Wang Wu melihatnya dengan jelas keesokan harinya. Wang Wu segera pergi ke desa Nongjin, tempat yang disepakati dengan lawan. Berusaha memberitahu bahwa ini adalah jebakan. Dia telah bersekongkol dengan orang Jepang bersiap untuk menangkap kalian semua. Kemudian meminta hadiah dari pemerintah. Kami memang pernah berbicara dengan orang Jepang tentang pemberontakan. Tapi mereka mendukung kami. Namun Nong Jingsan ini tetap keras kepala. Percaya sepenuhnya bahwa lawan akan mengirimkan senjata untuknya. Tidak menyangka pada saat ini, sekitar mereka sudah dipasang jaring yang ketat. Tembak. Yuanjia, kamu pergi menyelamatkan orang. Aku pergi membunuh musuh. Hui Wanjia memang layak disebut pahlawan besar di hati rakyat Tiongkok. Untak menggantikan orang asing yang kijam ini mengganggu rakyat jelata. Dia dan gurunya Dada Wang Wu tidak takut mati berusaha menyelamatkan dengan sekuat tenaga. Sayangnya keterampilan bela diri mereka tidak bisa menahan senjata api asing. Tembak. Dengan musik yang membangkitkan semangat rakyat ini, pahlawan tua itu mengerahkan seluruh tenaganya membawa parang berjalan ke arah orang asing. Aku percaya pada saat ini, setiap orang Tiongkok pasti merasa tidak enak. Ternyata, karena pemerintah Qing yang korup dan tidak mampu di bawah kendali Cixi, menyewakan banyak wilayah di Beiping ke berbagai negara untuk dioperasikan, dan orang Inggris untuk merebut wilayah. Ingin menghancurkan gerbang kuno berusia ratusan tahun di dalam kota Beiping. Untuk itu Hui Wanjia dan banyak ahli bela diri lainnya bersiap untuk menghentikan tindakan barbar orang Inggris ini. Kalian ini orang jahat. Ini adalah wilayah besar Qing kami. Bagaimana bisa kalian bertindak sewenang-wenang? Tembak. Dengan suara tembakan yang menusuk telinga, banyak murid bela diri yang protes terluka dan jatuh. Ini benar-benar membuat Hui Wanjia dan para pemimpin marah. Mereka melemparkan banyak bola api untuk bertempur dengan orang asing. Kejua pahak tiba-tiba terlibat dalam pertempuran sengit. Tapi karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Hui Wanjia juga terjebak dalam kepungan dan tidak bisa melarikan diri. Tidak disangka pada saat ini guru Dada Wang Wu tiba-tiba datang ke tempat kejadian dengan kuda cepat. Sayangnya tubuh manusia, bagaimana bisa menahan senjata api asing? Juga dalam tembakan penjajah ini, perlahan menjadi taman bermain di mata orang asing ini. Aku pasti akan membalas dendam ini. Kalau tidak, aku tidak akan disebut Hui Wanjia. Pria sejati yang tegak. Di hari Hui Wanjia saat ini lebih sakit daripada siapapun. Maka dia memutuskan untuk bersama muridnya, Liu Shensheng dan Lu Dan, memanfaatkan malam yang gelap dan berangin untuk mengambil kepala. Tapi yang tidak mereka sangka adalah, ini adalah tipu muslihat Inggris untuk memancing mereka. Ketika 3 orang menyamar sebagai pengantar minuman memasuki kedutaan, mereka langsung jatuh ke tangan lawan. Jika aku tidak salah tebak, kamu adalah Hui Wanjia. Jebakan saat mereka bersiap untuk bertindak. Tiba-tiba sebuah pistol menodong ke kepala mereka. Jika aku tidak salah tebak,
Kamu adalah Hui Wanjia keesokan harinya. Kepala seseorang tergantung di gerbang kota Beijing. Tapi orang ini bukan Hui Wanjia. Kejadian sebenarnya adalah seperti ini. Kekuatan kasar Hui Wanjia tidak bisa mengalahkan peluru yang beradab. Setelah kejadian ini, Hui Wanjia menyadari pentingnya seni bela diri bagi rakyat. Jadi dia mendirikan Jingwu Men di Beijing. Dan tanpa ragu, mengajarkan Mi Fen Kuan keluarga Huo, serta berbagai ilmu bela diri yang dia pelajari kepada rakyat. Tapi yang tidak dia sangka adalah, tindakannya ini justru memicu ketidakpuasan kakaknya Hui Wanwu. Ayah selalu ingin kamu mengembangkan Kuan keluarga Huo. Tapi yang tidak disangka adalah kamu tidak hanya tidak memuliakan keluarga, malah menyimpang dengan mendirikan Jingwu Men. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau kamu tidak menghancurkan papan nama Jingwu Men, aku tidak akan membiarkanmu untuk mencapai tujuan mempromosikan seni bela diri Tiongkok. Hui Wanjia tidak menuruti permintaan kakaknya untuk menutup Jingwu Men, sehingga hubungan mereka pun retak dan memicu pertarungan berdarah antar saudara. Kenapa tidak pakai Mizon Kuanmu? Hui Wanjia akhirnya bukalah tandingan adiknya Yuanjia dalam kemarahannya. Dia melemparkan buku Kuan keluarga, Huo Hui Wanjia. Tapi yang tidak disangka adalah sebuah surat jatuh dari buku itu. Sebagai guru dan orang tua, harus memberikan seluruh Kuan keluarga Huo. Tidak boleh menyimpan sedikit pun. Menghilangkan prasangka sektarian. Memperkuat fisik rakyat kita. Menghapus ketakutan bangsa kita. Ternyata sebelum meninggal Huo Endi telah mengubah buku Kuan itu. Baru pada saat ini, kedua bersaudara itu mengerti keinginan ayah mereka Huo Endi. Dan akhirnya berdamai tidak lagi bertengkar karena hal ini. Tapi yang tidak mereka sangka adalah, mereka berdua akan menghadapi bencana besar. Karena sejak Hui Wanjia mengalahkan petinju Rusia itu, orang Rusia selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya. Di kedai teh Yutai aku ingin kamu memberi perintah. Kita harus segera menyingkirkan Hui Wanjia. Tapi semua ini diketahui oleh mata-mata Jepang yang tersembunyi. Saat Hui Wanjia dan Shenzhen sedang minum teh di kedai teh, mata-mata Jepang Siushi datang Guru Huo cepat mencarinya. pergi.